Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan BEK 4 Kementerian Agama Islam Republik Indonesia tahun ajaran 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safi'i, SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 2501 09 11 5139. Hari ini Rabu 21 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 10 ATP 1 di SMK Negeri Titian Trans Jambi dengan materi menghindari sifat hidup berpepaya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Oh, baiklah anak-anakku, tolong disiapkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Depan duduk siapkan untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Baiklah anak-anak, ya kita absen lagi. Alpina Tri Septiani, Alif Dede Pratama, Aida Saskia, Azila, Putri Anggraini, Fadil Ziki Ridoki, Dinda Kairunisa, Jihan Ramadhani, Kevin Apitra, Alpa ya. Muhammad Redo, Najla Habib Anindya, Naufal Akram Al-Kahfi, Nopri Adil Oktariadi, Okta Elni Jasnia, Ihsan Nur Wahid, Alpa ya. Rapa, Rizky Ranjas Abdiyo, Sasa Sapira, Sipa Lupiana Ulpa, Tari Wahyuni, Laila Mubarak, Sri Wahyuni. Ada yang belum dipanggil? Ada. Baiklah anak-anak, tolong panduan suaranya ke depan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Untuk ketua kelas, tolong disiapkan untuk berdiri. Semua siswa diharapkan untuk berdiri. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekian, terima kasih. Silakan duduk lagi kembali. Baiklah anak-anak, hari ini kita membahas materi yaitu menghindari sifat hidup berpoya-poya, israf dan tabzir. Ada yang masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang keimanan? Apa itu keimanan? Ya, silakan Jihan. Iman artinya percaya atau beriman, meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Contohnya beriman kepada Allah. Ya, silakan tepuk tangannya. Ya, alhamdulillah sudah ya, masih ada yang ingat saudari kita yaitu anak kita Jihan ya. Pelajaran minggu kemarin tentang ya keimanan. Nah, ini ya perlu kita ya. Iman itu letaknya di mana? Di hati ya. Dia berbuat dalam perbuatan. Kita laksanakan ya secara nyata. Ya, kita ya mempraktekkan salat ya, bersedekah, itu ya iman. Jadi anak-anakku ya, untuk pelajaran ya selanjutnya materi kita ya yaitu tentang menghindari sifat ya hidup berpoya-poya. Jadi ada yang dinamakan israf dan ya tabzir. Nah, ini perlu anak-anak kamu pahami, kamu cermati ya. Bapak ya, tolong kamu hayati video ini. Kali ini Mimin akan membahas buku sederhana karya Desi Anwar. Desi Anwar adalah seorang presenter berita Indonesia. Ia bekerja untuk TV dan sekarang ia bergabung CNN Indonesia. Buku sesuatu sebagai pertanyaan bagaimana caranya, karena hanya dengan bertanya Anda akan menemukan jawaban. Rela melepas atau kehilangan hidup, sebaliknya kendalikan apa yang kita lakukan dan kemana kita ingin tuju di dalam hidup ini. Penulis buku ini karena bila kita menyederhanakan hidup, kita akan memandang hidup secara lebih jernih dan akan lebih menghargai keindahan. Hidup menjadi sebuah perjalanan yang paling nikmat di jalan bila kita menyadari pemandangannya yang mana. Bagikan konten ini jika bermanfaat dan komen juga untuk yang channel ini. Ini dari Tetes undur diri dan sampai jumpa pada video. Jadi anak-anak itu ya perlu kamu pahami video singkat tadi
tentang ya hidup sederhana. Apa kaitannya dengan materi kita? Menghindari sifat hidup berpoya-poya, israf dan tabzir. Terus ya, selanjutnya pengertian ya israf dan tabzir. Pengertian israf dan tabzir, ya, israf adalah perilaku berlebihan dalam menggunakan sesuatu meskipun pada halnya hal dibolehkan. Yang tabzir menghambur-hamburkan ya harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita ambil contoh yang pertama, israf ya yang suka berlebih-lebihan. Ya, meskipun hal yang dibolehkan. Contoh, kita sudah mempunyai baju, ya, baju lebaran. Baju lebaran itu masih bagus, masih layak dipakai, ya. Tetapi kita masih beli lagi baju yang baru lagi, yang bermerek, ya. Ini yang dinamakan berlebihan, ya. Yang kedua yaitu tabzir. Ini tabzir adalah menghambur-hamburkan ya padahal menghambur-hamburkan ya harta padahal yang tidak bermanfaat. Ya, contohnya ya, kamu sudah mempunyai motor ya, masih layak dipakai. Ya, masih layak dipakai tetapi kamu masih juga membeli motor lagi. Ya. Jadi motor yang satu itu tidak kamu pakai padahal ya jauh sebelumnya kamu sudah cukup kendaraannya. Kita ini tidak ada yang namanya hidupnya senang terus, pasti ada susah. Ya, kita hidup ini tidak ada yang namanya gembira, pasti ada sedih. Ini. Yang keempat, berakhlak mulia. Ini. Orang yang berakhlak mulia ini jauh dari hidup berpoya-poya. Nah, kesimpulannya, menghindari sifat hidup berpoya-poya merupakan bagian dari akhlak terpuji yang harus ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup lebih berkah dan bermanfaat. Ini ya. Jadi kita ini kalau kita bisa mengatur semuanya ya, baik itu keuangan, baik itu ya cara kita berpakaian, baik itu cara kita ya makan, minum dan seterusnya, insya Allah kita bisa ya hidup yang lebih berkah. Apa salah satunya hidup yang lebih berkah? Yaitu umur. Umur yang kamu pakai ini ya itulah keberkahannya. Yang paling berkah itu umur. Ini kalau tidak ada umur kita tidak ada kita di kelas ini, ya kan? Nah ini ya salah satunya. Terus sekian dan terima kasih ya. Tolong dibentukkan kelompoknya. Silakan bentuk kelompok. Silakan dibentuk kelompok. Sudah? Tolong ya dibaca ya. Jadi kamu diskusikan studi kasusnya ya. Apa ya yang ada di LKPD ini ya, kamu diskusikan ya. Silakan. Ada keluhan? Silakan ditanya. Pahami bersama ya. Jangan saya pendapatnya gimana nih ya. Ya, dah. Iya, ditulis kelompoknya, nama kelompok. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya di belakang ya. Iya, bisa. Itu kelompoknya. Ya, kamu kelompok 1 kan? Ya. Ya. Kelompok 2 ya, jangan lupa. Ini kelompok 3, kelompok 4. Jawaban.
Ada yang sudah? Ya, ada Pak. Ada. Nah, ada tingkat kesulitannya ada tak? Dah. Berisi semua ya. Silakan tampil ke depan kelompok 3. Oke, siapa? Ayo, silakan tampil ke depan kelompok 3. Semuanya Pak. Iya, semuanya. Ayo, silakan. Ya, tolong dengarkan, kelompok 3 mau tampil. Ya, habis itu, habis dia menjawab, kamu bisa bertanya. Ya, kamu bisa memberi soal pada kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bersama-sama hasil dari diskusi kami. Ya, silakan. 1. Termasuk perilaku apakah yang dilakukan Nina? Jelaskan alasanmu. Ya, Israf, karena berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. ya. Hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta dan bersedekah. Ya. Ada yang ditanyakan? Enggak, kepada kelompok 3. Silakan. Kelompok 1, 2, 4. Silakan. Ya, jadi kamu harus kamu bertanya, pertajamkan penjelasannya. Ada yang mau tanya enggak? Ya, silakan. Ya, silakan bertanya. Kelompok 1. Ya, silakan. Ya. Contoh lain dari sifat israf. Ya, apakah contoh lain dari sifat israf? Kata kelompok 1. Ayo, kelompok 2 silakan menjawab. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Seperti membeli baju baru, tapi kita dapat baju. Ya. Ada lagi? Apa kelompok 1 puas enggak jawabannya? Wah, ada pertanyaan lain? Masih ada? Kelompok 1 tanya? Apakah masih ada yang ditanyakan? Ya. Kelompok 3 membuka pertanyaan. Silakan. Tanya. Jangan malu-malu. Kakek, giliran kamu lagi untuk presentasinya. Ayo, kelompok 2. Pak, Ayo, silakan kelompok 4. Mantap. apa cara menghindari israf dan tabdzir? Apa cara menghindari israf dan tabdzir? Kendala. Cara mengatasi. Ya, terus jawab kelompok 3. Berlebihan, hidup sederhana, sedekah. Ya, terus ya. Itu salah satunya. Itu salah satu cara mengatasi. Apa kelompok 4? Puas? Wah, kita beri apresiasi kepada kelompok 3 untuk sudah menjawab pertanyaannya. 3 pertanyaan tadi ya. Yang pertama pertanyaan dari kelompok 1, ya, 2 pertanyaan. Yang ketiga pertanyaan dari kelompok 4. Nah, ini ya. Ya, jadi ya, hidup berpoya-poya itu adalah salah satu ya dari saudaranya setan. Jadi ya, dampaknya atau akibatnya dari hidup berpoya-poya itu ya, contohnya ya, kita ya sering tidak merasa cukup. Ya, sudah itu pula kita merasa ya kurang terus. Ya, padahal ya kebutuhan kita itu sudah cukup. Nah, ini ya. Nah, ini ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ayo, silakan kelompok 2. Berikan contoh perilaku tabzir katanya. Ya, hidup yang boros tadi. Ayo. Ya, silakan kelompok 3. Ya. Contohnya itu Ya, silakan, jangan malu-malu. kita membeli motor, jajan. Nah, ya, terus. Ya. Itu seperti kita membeli jajan, kadang ada Ya. jajan. Ya, terus bantu teman bantu. Seperti Nah. kita dikasih uang jajan 100.000, 200.000, Ya, terus 2 minggu. untuk 2 minggu. Sampai 2 minggu udah habis. Nah, udah habis. Jajan berlebihan.
Ya. Bagaimana kelompok 2? Puas. Masih ada yang bertanya? Masih ada lagi? Masih ada? Cukup, teman-teman. Cukup? Cukup. Kelompok 3? 4? Masih ada yang tanya? Kelompok 1? Tidak ada lagi? Tidak semuanya, Pak. Ya sudah, tutup. Kami dari kelompok 3. Sekian Ya. presentasi kita dari kelompok 3. Ya. Mengakhiri. Wabillahi taufiq. Ya, terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk apresiasinya. Nah, ya kelompok 3 sudah menampilkan dengan terbaik. Ya, kelompok lain lagi mana yang siap? Kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Siap. Ayo masuk kelompok 2 lagi. Silakan. Kelompok 2, maju. Siap-siap ya. Yang 2 kelompok lagi habis ini. Ya. Ayo, silakan tampil. Ayo, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayo silakan. Yang pertama, termasuk perilaku apakah yang dilakukan Rina? Iya. Jelaskan alasannya. Ya. Yaitu perilaku hidup foya-foya atau israf dan takzir. Yaitu karena memberi barang selalu berlebihan atau memikirkan masa depan, tidak menyikapi perilaku hemat dan selalu mengikuti gengsi. Iya. Yang nomor 2, dampak apa yang dapat timbul dari perilaku tersebut, yaitu mengakibatkan orang satu hadis tidak mengetahui rasa syukur, jauh dari akhlak mulia. Ya, terus. Yang ketiga, sikap apa yang seharusnya dilakukan Rina sesuai ajaran Islam, yaitu tidak melakukan sifat rendah dan berfoya-foya, mengetahui rasa syukur, hidup sederhana dan senantiasa bersedekah kepada sesama makhluk hidup. Nah, ini ya, ada yang mau bertanya? Silakan, Jihan. Ya, kelompok 3 mau bertanya ke kelompok 2. Ayo silakan. Ya. Ayo. Cara berhemat. Bagaimanakah cara berhemat katanya? Ayo silakan kelompok 2 menjawab. Cara berhemat yaitu kalian bisa mengontrol uang saku kalian, Iya. tidak jajan berlebihan. Jika bisa kalian puasa jajan atau puasa sunnah bagi Senin Kamis. Islam. Terus kalian bisa mengontrol emosi kalian kalau misalnya ingin berhemat dan tidak mengikuti gengsi orang lain. Kayak gitu. Cukup. Masih ada lagi? Masih ada lagi kelompok 1 mau bertanya? Kelompok 4? Ada. Tidak ada lagi Jihan? Kelompok 3? Tidak Pak, Sudah sudah cukup. cukup. Bapak mau bertanya kepada kelompok 3. Nah, kelompok 2 ya. Bagaimanakah pendapat kamu tentang orang yang pemboros? Pendapat kami bagi orang pemboros itu sangat dibenci sama Allah. Sangat dibenci sama Allah. Tepukkan apresiasinya. Oke. Kelompok 2 mantap. Oke. Ya, kelompok lainnya lagi, tutup lagi. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok 1, kelompok 4 silakan. Sudah siap kelompok 1? Ayo silakan kelompok 1. Tampil. Silakan. Ayo. Ayo langsung. Jangan kalah dengan kelompok 2, kelompok 3. Jangan kalah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kenapa kami dari kelompok 1 kami ingin presentasikan hasil kelompok kami. Ya, silakan. Termasuk perilaku apakah yang dilakukan Rina? Iya. Jelaskan alasannya. Termasuk sifat Isra dan Takdir. Iya. Karena Rina sifat berlebihan dalam belanja dan mengikuti gengsi. Ya, terus. Ya, terus. Nomor 2, dampak apa yang dapat timbul dari perilaku tersebut? Ya. Seseorang menjadi tidak bersyukur dan tidak pernah merasa puas.
dan menjadikan kesenjangan sosial. Ya, Tiga, sikap apa yang seharusnya dilakukan mereka sesuai ajaran Islam. nah, terus Tidak boros, selalu bersyukur, tidak berlebihan dalam memberi sesuatu. nah, oke. Ada yang mau bertanya? Kelompok 2, 3, 4. Ya. Silakan bertanya. Ya, kelompok 3. Oke. Beri aplaus kepada kelompok 3 ya. Dia yang paling banyak nampaknya. Ya, cepat. Ya, silakan bertanya kelompok 3. Contoh kesenjangan sosial. Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab. Apakah contoh kesenjangan sosial? Ya, kesenjangan sosial itu ya umum gitu. Ayo, nalarnya mainkan, nalar. Ya. Mengikuti gengsi orang lain seperti orang kaya, padahal aslinya tidak sesuai yang ada pada kehidupannya. Oke. Tidak ada lagi yang lain mau bertanya. Nah, silakan. Ayo, kelompok 2, silakan. Kenapa Islam dan takdir itu tidak bisa dihindari dan kenapa manusia tidak mensyukuri memberikan semuanya? Wah. Karena Ya terus dibantu jawabannya, dibantu. Karena setiap manusia tidak pernah merasakan puas dan setiap takdir sudah diberikan oleh Allah kepadanya, dan karena mempunyai nafsu yang besar dan suka hidup berlebihan dan berfoya-foya, itu tidak bisa dihindarkan karena nafsu yang diberikan. Oke, ya, aplaus. Mantap. Ya, mantap. Ada lagi? Ayo, silakan Alid. Bagaimana cara untuk bersyukur? Nah, bagaimana cara hidup bersyukur ya? Ayo kelompok 1, kamu bisa tuh. Ayo bantu yang 3. Cara hidup bersyukur. Meningkatkan ibadah dan berdoa kepada Allah dan lebih bersyukuri yang rahmat yang telah diberikan olehnya, Nah, tambah lagi ada? dan melihat lingkungan sekeliling di mana kondisi kita dan kondisi yang lainnya. Saya tambahkan jawabannya. Ya, cara ya yaitu mensyukuri. Ya, mensyukuri yaitu apa yang telah diberikan oleh Allah, ya, seperti berbadan sehat, ya, diberi umur panjang, ya. Nah, ini ya. Itu untuk membantu jawaban kelompok 1 tadi. Sudah puas ya? Nah, oke, kita ya, masih ada lagi pertanyaannya? Kelompok 4 ini, kelompok 4 ada? Ada pertanyaan nak? Kelompok 2? Kelompok 3? Ah, cukup. Ayo, silakan. Jadi kalau sudah cukup, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berarti terakhir tampil kelompok 4. Ayo, silakan. Presentasinya kelompok 4. Harus bisa kelompok 4. Yang 1, 2, 3 tadi sudah mantap. Ya, sesuai dengan Jambi mantap. Ayo. Silakan. Buka. Kami dari kelompok 4 Ya, silakan. Hasil diskusi kami. Ya, silakan. Ayo. Ya. Ya, terus. Ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Ayo, kelompok 1, silakan. Apa kesimpulan pentingnya menghindari sifat hidup berfoya-foya? Oh, kesimpulan pentingnya sifat hidup berfoya. Ayo, jawab, dibantu jawabannya. Banyak ini. Ya, 5 orang. Ayo. Dijawab. Jangan takut salah, kita belajar. Jangan takut salah. Ya, belajar berani dulu. Jadi, ya, ada yang bisa?
Ya, nanti Bapak tambahkan. Kalau ada kurang-kurang dikit Bapak tambahkan penjelasannya. Jangan malu. Ayo, keluarkan pendapatnya kelompok 4 ini. Kaki Bapak tambahkan penjelasannya. Ya, Bapak bantu. Ayo, Ridho. Ya, Adil. Ya. Ayo, jangan malu. Kaki Bapak tambahkan penjelasannya. Ya, hasil diskusi kamu tadi. Ya. Tidak apa-apa salah. Ya, kaki kita benahi. Bapak bimbingkan jawabannya. Diulang pertanyaannya kelompok 1, dia masih ragu. Kelompok 1 diulang pertanyaannya. Dinda, diulang pertanyaannya, dia masih ragu. Ya. Apa kesimpulan pentingnya menghindari sifat hidup berpoya-poya? Kesimpulan pentingnya sifat hidup berpoya-poya. Kesimpulannya. Ayo, kakek Bapak bantu jawabnya. Ayo, kelompok 4. Kesimpulan dari sifat hidup berpoya-poya. Ya, apa? Cepat. Berani. Ya? Tidak apa-apa salah. Bapak bantu jawabannya. Hemat menggunakan uang dan tidak berpoya-poya. Hemat menggunakan uang. Ya, ayo. Semua bantu. Ya, ada yang tambahan. Tambahan. Ayo, silakan. Tambah. Adil, Ridho, Adil Pratama. Ya, tambah. Ada lagi? Ada. Jadi gini. Ya. Pentingnya sifat hidup berpoya, kesimpulannya yaitu ya, kelompok 1 ya, tolong perhatikan yang kelompok 4 menjelaskan ya, pentingnya kita hidup itu ya berhemat, kesimpulannya ya. Hemat itu adalah salah satu dari salah satu hidup sederhana. Ya. Penting kesimpulannya yaitu hidup itu ya sederhana. Kalau kita hidup sederhana, maka dari itu kita bisa ya menjauhi dari sifat hidup berpoya-poya. Ini sifat hidup sederhana. Itu yang ya kita ya simak tadi video tadi ya tentang hidup sederhana. Bagaimana penjelasan dari kelompok 4 untuk kelompok 1? Nah, ada lagi yang bertanya? Silakan. Kelompok 3 dulu. Kaki kelompok 2. Ayo silakan. Apakah yang disebut gengsi? Berikan contohnya. Gengsi. Apakah yang disebut dengan gengsi? Gengsi itu contohnya barang murah sama barang mahal. Gengsi itu barang murah sama barang mahal katanya. Malu beli barang murah. Ayo malu membeli barang murah. Ayo. Ada lagi tambahannya? Ayo, jangan takut. Tambahannya. Contohnya tak. Dia minta contoh lagi. Ayo, silakan. Bagaikan beli tas Bapak. Ya, beli tas. Harga tasnya 35. Iya, 35. Malu Yang murah 35 tadi, dia gengsi membeli beri yang murah. Aneh. Ya. Ada lagi penjelasan tambahannya? Silakan. Barang bermerek dan mahal, ya. Barang bermerek dan mahal. Itu contoh. Ada lagi? Siapa? Oh ya, silakan Okta. Okta silakan nanya. Kebiasaan apa yang perlu diubah? Ya, kebiasaan apa? Terhindar dari hidup berpoya-poya. Kebiasaan apa yang harus diubah? Hidup harus hidup sederhana. Kebiasaan. Iya, kebiasaan. Ya, kebiasaan apa harus diubah ya sehingga kita menjadi ya hidup sederhana. Apa kebiasaan kamu? Ya, biasanya kamu makan telur, ya. Sekali kan ada makan sayurnya, ya. Itu kebiasaan namanya ya. Ayo, apa kebiasaannya? Silakan aja. Tidak boros menggunakan uang katanya. Ya. Gimana kelompok 3? Jawaban Ingat
Kalau uang tidak selalu ada. Ingat kalau uang tidak selalu ada. Ayo, apresiasi. Ya. Jadi kita ini hidup ini tidak selalu ya senang, pasti ada susah. Jadi itu ada uang, ya, ada saatnya tidak punya uang. Ayo, ada lagi kelompok 2 tadi mau bertanya. Ya, silakan. Kenapa sih manusia suka sekali memiliki gengsi padahal tidak mampu? Ayo. Diulang Pina. Kenapa sih manusia suka sekali memiliki gengsi padahal tidak mampu? Oh, tidak mampu. Jelas pertanyaannya? Ayo. Dikompromi ya, dibantu jawabannya. Karena dia malu membeli barang yang murah. Nah, karena dia malu membeli barang yang murah. Apa kelompok 2 belum puas? Puas. Masih ada yang tanya? Masih ada yang tanya? Lanjut. Ada penjelasan? Ya, tanpa penjelasan ya silakan. Karena ingin terlihat tua. Oh, karena ya silakan apresiasi. Ya. Jadi ada lagi kelompok 1 mau tanya? Kelompok 3? Cukup, Pak. Cukup. 4, 2, 1. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan tutup. Ya. Kami dari kelompok 3 ke 4. Kami tutup dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah butiran soal, tolong diisikan. Ya, diisi. Ya, sudah diisi, dikumpul. Berapa dah? Pas. Lagi, tuh 4. Nah, ini. Silakan diisi. Tulis nama di atas ya. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, selesai tidak selesai harus dikumpul. Tuliskan nama kelompok ya. Tulis nama kelompoknya lagi. Nama kelompoknya, Pak? Iya juga. Ya, nama kelompoknya juga, nama ya. Iya, dikumpul. Ya, dikumpul per kelompok. Dikumpul per kelompok. Nama jangan lupa. Nama kelompok. Ya. Ya. Kelompok. Nah, jadi ya hari ini ya alhamdulillah kita ya sudah menyelesaikan materi kita ya, yaitu menghindari sifat hidup berpoya-poya ya. Apa itu sifat hidup berpoya-poya? Yaitu hidup yang selalu boros. Hari ini kira-kira pelajarannya mudah atau sulit? Mudah. Berarti mudah mengerti. Ada yang sulit tidak dalam pelajaran kita? Ada dikit. Di mana kesulitannya? Presentasi terus ada pertanyaannya. Oh, di saat presentasi. Di saat presentasi ada apanya? Kelompok 2, kelompok 3? Ada pertanyaan dan dijawabnya kesulitan. Wah, ya, ada yang mau bertanya tapi jawabannya sulit ya. Itulah yang dinamakan ya kita sama-sama belajar ya. Kalau kita sama-sama belajar, yang sulit bisa menjadi mudah.
Ya, itulah yang namanya manusia. Manusia itu tidak ada kata-kata sempurna. Ya. Kita kalau sempurna itu ya hanyalah milik Allah. Ya, sekarang kamu sedang ya berusaha, bekerja keras itu dengan jalur belajar. Ya, dengan adanya belajar ini untuk menempuh masa depan. Kalau kamu betul-betul belajar hari ini, ya, hari besok ya kamu bisa memetikkan hasil. Apa hasilnya? Ada yang jadi misalnya ya dosen. Ya. Ada yang jadi TNI. Ya. Ada yang jadi polwan. Ya. Ada yang jadi bupati, ya. Jadi itu, ya. Jadi saya doakan, ya, semoga anak-anak kami menjadi orang sukses. Ayo, tepuk tangan. Ya. Jadi silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa, ya. Silakan ketua kelasnya untuk disiapkan untuk memimpin doa. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan berdoa. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini ya pertemuan kita pagi hari ini. Ya, kita lanjut dengan pelajaran minggu akan datang. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak keluar dulu. Ya, assalamualaikum.